Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Ali bin Abi Thalib, sang pintu ilmu. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib, paman Rasulullah. Jadi, Ali merupakan sepupu dari Rasulullah. Ali lahir dan tumbuh di keluarga yang mulia dan penuh kasih sayang. Ketika kakek Rasulullah wafat, Abu Thaliblah yang bersedia merawat dan membesarkan Rasulullah. Hubungan antara Rasulullah dengan keluarga paman dan bibinya memang sangat baik. Ketika Ali berusia 10 tahun, dia berkunjung ke rumah Rasulullah tepat ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Saat itu, berita tentang kenabian Rasulullah belum tersebar. Dan orang yang memeluk Islam serta mempercayai Rasulullah baru Siti Khadijah, istri Rasulullah saja. Ali merasa penasaran pada apa yang dilakukan sepupunya itu. Muhammad, apakah yang engkau lakukan? Rasulullah kemudian memberitahu tentang Islam kepada Ali, bahwa Islam adalah agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Islam merupakan agama penyempurna. Sedangkan beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajak Ali untuk memeluk Islam. Namun Ali berkata, Sesungguhnya agama ini sama sekali belum pernah aku dengar. Karena itu, aku harus berunding dengan ayahku. Rasulullah meminta Ali untuk merahasiakan hal ini. Beliau khawatir ajarannya akan tersebar sebelum Allah memerintahkan untuk disebarkan. Ali, jika engkau belum mau masuk Islam, sembunyikanlah dahulu kabar ini. Mendengar ucapan Rasul ini, Ali pun kembali berpikir dan akhirnya dia merasa yakin bahwa apa yang dikatakan oleh sepupunya adalah benar. Ali bin Abi Thalib termasuk ke dalam orang yang sangat dipercaya oleh Rasulullah. Ia banyak membantu Rasulullah dan selalu berada di dekatnya. Ali memiliki banyak sekali kelebihan. Akhlaknya mulia, pemaaf, penuh kasih sayang, tegas, dan sangat cerdas. Ketika Ali masih muda, dia berada di bawah bimbingan Rasulullah secara langsung. Ali dikenal sebagai seorang Muslim yang memiliki pengetahuan luas. Hal ini karena dia belajar langsung dari Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, Aku adalah pintunya ilmu, dan Ali adalah kuncinya. andai ada 10 orang bertanya dengan pertanyaan yang sama, pasti Ali akan menjawab dengan 10 jawaban yang berbeda. Karena itulah dia sering disebut sebagai kunci ilmu. Setelah Rasulullah wafat, banyak kelompok yang berusaha untuk menjatuhkan Islam. Salah satunya adalah kelompok Yahudi. Kelompok ini menetap dan tinggal di Mekah. Dan setiap ada kesempatan, mereka selalu bertanya hal-hal sulit hanya untuk menguji para ulama. Mari kita datang kepada Umar. Dia pasti tidak akan mampu menjawab pertanyaan kita. Maka, salah satu perwakilan pendeta Yahudi pergi menemui Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah atau pemimpin umat Islam kedua setelah Rasulullah wafat. Wahai Umar, engkau adalah pemimpin setelah Muhammad. Aku ingin bertanya sesuatu. Jika engkau bisa menjawabnya, barulah aku percaya jika Islam adalah agama yang benar dan Muhammad memang utusan Allah. Silahkan bertanya tentang apa saja. Jelaskan kepada kami tentang kunci yang mampu membuka langit. Jelaskan tentang sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Sebutkan makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya. Tetapi ia bukan golongan manusia atau jin. Pendeta itu berhenti sejenak dan mengamati Khalifah Umar dengan teliti.
Dia berharap melihat raut bingung dari wajah Khalifah Umar. Jelaskan tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di muka bumi. Tapi makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya. Khalifah Umar bin Khattab menundukkan kepalanya. Beliau berkata, Bukan hal yang memalukan bagiku jika aku berkata tidak bisa menjawabnya. Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi. Islam itu agama yang batil. pendeta itu merasa puas karena tujuannya untuk mempermalukan para ulama Islam telah tercapai. Namun, tanpa diduga, salah satu sahabat pergi untuk menjemput Ali. Ya Ali, tolong selamatkan agama Islam. Maka, berangkatlah Ali dan Salman untuk menemui pendeta itu di rumah Khalifah Umar. Sesampainya di sana, Khalifah Umar langsung memeluk Ali. Ya Ali, setiap ada kesulitan besar, engkau selalu kupanggil. Rasulullah telah mengajarkanku 1000 macam ilmu, dan setiap ilmu itu memiliki 1000 macam cabang ilmu. Baiklah, aku harap engkau dapat menjawab pertanyaanku. Jika aku bisa menjawab pertanyaanmu, apakah engkau bersedia mengucap syahadat dan beriman kepada Allah, serta mengakui bahwa Muhammad adalah benar utusan Allah? Pendeta Yahudi itu merasa yakin bahwa pertanyaannya tidak mungkin bisa dijawab. Maka dia pun menerima tantangan itu dengan mudah. Asalkan engkau mampu menjawab, maka akan kupenuhi syaratmu itu. Ali tersenyum simpul. Dia meminta sang pendeta untuk mengulangi lagi apa saja yang ingin ditanyakan. Pertanyaan pertama, anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit? Ali menjawab bahwa anak kunci itu adalah kesaksian atau syahadat yang menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Pendeta Yahudi itu terdiam. Jawaban yang diberikan oleh Ali memang masuk akal. Dia tidak menyangka jika pertanyaan itu bisa dijawab dengan begitu mudah. Pertanyaan kedua tentang sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Jawaban Ali adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus putra mata. Nabi Yunus merupakan nabi yang ditelan oleh ikan paus dan dibawa oleh paus tersebut mengelilingi samudera. Sebelum Allah menyelamatkan Nabi Yunus, ikan paus itu sama saja dengan kuburan bagi sang nabi. Dan kuburan itu membawanya berkeliling samudera. Pertanyaan ketiga tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya. Tetapi ia bukan golongan manusia atau jin. Makhluk itu adalah semut Nabi Sulaiman. Salah satu semut pernah berkata kepada kaumnya, Hai para semut, bersembunyilah agar tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar. Pertanyaan terakhir adalah 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di muka bumi. Tapi makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya. Ali menjawab dengan mudah. 5 makhluk itu adalah Adam, Hawa, unta Nabi Saleh, domba Nabi Ibrahim, dan tongkat Nabi Musa yang dapat berubah menjadi ular. Semua jawaban Ali penuh dengan hikmah. Semua ucapannya mengandung nilai sastra. Indah namun jernih dan dapat dipertanggungjawabkan. Beliau merupakan sosok kunci ilmu yang sesungguhnya. Pendeta itu pun memenuhi janjinya. Dia beriman kepada Allah dan menjadi bagian dari kaum muslimin. Alhamdulillah. Kabi punya banyak sekali aktivitas. Mendengarkan kisah 25 nabi dan para sahabat lewat interaktif book, membaca kisah inspirasi muslim lainnya lewat picture book, dan juga belajar sambil bermain. Marble Asmaul Husna. Yuk kita belajar mengenal Asmaul Husna, 99 nama Allah beserta dengan artinya.
Pilih menu belajar yang tersedia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Belajar mode tabel. Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim. Kamu juga bisa bermain untuk menguji kemampuan. Hebat! Tebak arti. As-Sabur. Pintar! Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.